Halo siswa-siswi semuanya, ayo kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf. Nah, lanjut saja. Pertama-tama kita akan membahas pengertian dari ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok disebut juga sebagai gagasan utama, merupakan ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Letaknya gagasan utama juga bermacam-macam. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, dan masih banyak lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari ide pokok adalah sebagai pokok, patokan, atau acuan suatu paragraf. Nah, berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Nah, ini dia contoh dari paragraf deduktif. Bisa lihat ya di slide. Itu yang Miss warnai dengan warna yang berbeda di paragraf itu merupakan gagasan utamanya. Nah, selanjutnya itu Miss yang tidak Miss warnai itu merupakan gagasan penjelas. Ini dia contohnya bisa dibaca ya. Coba dibaca. Ya, Miss ulangi yang Miss warnai dengan warna yang berbeda itu merupakan paragraf utamanya atau gagasan ide pokoknya. Paham? Nah, selanjutnya yang tidak Miss warnai itu merupakan gagasan penjelas. Oke, sudah bisa kita next ya. Selanjutnya yang kedua. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak ide pokok atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Nah, ini dia contohnya. Contoh dari paragraf induktif. Paragraf yang letak ide pokok atau gagasan utamanya berada di akhir. Coba lihat itu ada Miss tandai. Yang Miss tandai dengan warna yang berbeda itu merupakan gagasan pokoknya atau ide pokoknya, gagasan utama. Sedangkan yang tidak Miss warnai sama seperti yang tadi itu merupakan gagasan penjelas. Gagasan penjelas maksudnya adalah gagasan yang menjelaskan dari maksud atau inti dari gagasan pokok. Understand? Next, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan menyajikan kalimat utama, kemudian didukung dengan kalimat-kalimat penjelas, lalu diakhiri oleh kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Contohnya ini, kita lihat ya, yang Miss garisi dengan warna merah, ini dia, itu merupakan kalimat utama. Ya, selanjutnya yang Miss garisi dengan warna biru itu merupakan kalimat penjelas. Ya, ini kalimat penjelasnya yang pakai garis warna biru. Selanjutnya yang Miss garisi dengan warna orange ini merupakan kesimpulan pada bagian akhir kalimat atau paragraf. Pada kesimpulan pada bagian akhir kalimat. Ya, itu kesimpulannya. Itu dia contoh dari paragraf campuran. Oke? Ini dia. Sudah paham? Bisa diperhatikan dengan baik ya. Oke? Miss harap semua bisa paham dengan penjelasan Miss hari ini. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran kita yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.